Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan muhasabah yang paling terpenting di antara kita, Ramadan muhasabah adalah kembalinya seorang ayah ke dalam rumahnya, menjadi nahkoda, menjadi pemimpin dalam bahtera rumah tangga. Kalaulah di bulan Ramadan kita disibukkan untuk mengejar materi, kemudian kita lalai terhadap investasi akhirat kita yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dunia akhirat kita, istri dan anak-anak kita, maka Ramadanlah waktunya untuk seorang ayah, seorang suami kembali kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan para ayah, mengingatkan para orang tua di dalam surah Ali Imran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah cemas, khawatir para orang tua, orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka, yaitu generasi yang di'afan, lemah dari berbagai arah. Falyattaqullah, hei para orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan Senin sampai Jumat dihabiskan di kantor, itu mencari pahala menafkahi keluarga, besar pahalanya. Tapi jangan Sabtu Minggu kita habiskan untuk menyelesaikan, mengikuti hobi-hobi kita. Gowes dari jam 6 subuh sampai jam 11 siang. Pulang gowes, mandi, setelah mandi zuhur makan, istirahat. Setelah asar nanti pegang HP, ngobrol. Setelah maghrib nonton TV. Setelah isya TV, tidur. Tidak ada pembinaan, parenting, tarbiyah kepada anak-anak, kepada istri. Inilah nanti termasuk cara-cara melemahkan generasi. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak akan bergerak tumit anak Adam, sehingga dia akan menyelesaikan 4 perkara. Termasuk salah satu di dalamnya, dia tidak akan bergerak tumitnya dari hadapan Allah sampai dia menyelesaikan pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian para orang tua berkata dengan perkataan yang lurus, tidak berbohong. Tidak berbohong untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hamba yang lemah ataupun generasi yang lemah ini karena dia lemah dalam 3 hal. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan al-mu'minul qawi ahabbun khairun wa ahabba ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apa itu mukmin yang lemah? Dia lemah dalam 3 hal. Generasi yang ditinggalkan ini kalau lemah dalam 3 hal atau salah satu daripadanya, maka orang tua ini harus cemas dia ketika menjumpai sakratul maut. Yang pertama, lemah akidahnya, tidak mengerti tauhid, ya. Kemudian dia juga tidak sempurna dalam bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir kita banyak lihat generasi milenial ini bertawakal hanya pada waktu bulan muda saja. Artinya waktu banyak uang. Tapi kalau dia dalam keadaan lemah, maka kurang tawakalnya. Mungkin saja dalam keadaan yang lemah ekonominya, dia mau menyentuh perbuatan yang haram, dia mau menyentuh harta yang haram, dia mau menyentuh materi yang syubhat. Tapi intan tetaplah intan, walaupun dia di dalam kubangan lumpur, dia tetap intan. Begitulah hendaknya para orang tua menciptakan generasi yang kuat akidahnya. Termasuk juga di dalamnya kuat ibadahnya. Tentulah sebelum ibadah
dia mengetahui ilmunya. Di antaranya adalah fikih taharahnya. Banyak kita lihat anak-anak muda yang datang dari keluarga mampu misalkan, atau dari keluarga menengah ke bawah. Anak-anak SMA, SMP yang masih centang prenang berwuduknya. Menyapu tangan, membasuh tangan tidak sampai ke sikunya. Berarti ini orang tua tidak mempersiapkannya. Yang kedua adalah kuat jasadnya. Jasad yang dimaksud adalah jasad yang kuat itu datang dari ruh yang kuat. Sementara ruh yang kuat itu datang dari asupan-asupan ukhrawi, asupan-asupan akhirat. Mendengarkannya Al-Quran semenjak bayi, mengajaknya ke masjid salat berjamaah, mengajaknya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, salat berjamaah, membawanya ikut majelis ta'lim, memberikannya pendidikan agama. Itu adalah asupan yang dibutuhkan oleh ruh. Ruh yang tidak mendapatkan asupan dari Al-Quran, maka dia seperti ruh yang haus. Badannya besar, tapi sebenarnya jiwanya rapuh. Ya, badannya kita lihat sehat, tetapi ruhnya itu kosong, rapuh, dan gampang dipengaruhi oleh syaitan. Maka jasad yang kuat itu dimulai dari asupan ruh yang baik. Yang kedua, jasad yang kuat ini juga didatangkan dari materi yang halal. Dan juga hal-hal yang dimasukkan ke dalam perut itu semuanya halal. Bisa jadi uangnya halal. Dan yang kedua adalah materi yang diberikan ke dalam perutnya adalah materi yang halalan thayyibah. Maka jasad akan menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, yaitu kuat secara ekonominya. Sebagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang entrepreneur. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq mewakafkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Seluruhnya diberikan kepada baginda Nabi. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakr?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Karena anaknya sudah berilmu. Asma binti Abi Bakrin, dia seorang penjahit ataupun juga penganyam tembikar. Satu hari harta ayahnya habis, ketika besok dia berjualan tikar, dia sudah mendapatkan keuntungan. Abdurrahman ibnu Abu Bakrin juga seorang penggembala dan pandai mengelola susu menjadi keju. Satu hari tidak berharta dari ayahnya, maka besok dia sudah mempunyai harta untuk kehidupannya. Maka jangan terlalu sibuk meninggalkan harta kepada anak-anak kita, tapi tinggalkanlah itu. Sedangkan harta kita yang ada, gunakanlah untuk membantu hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka Ramadan adalah bulan ihtisaban. Waktunya setiap orang beriman memuhasabah dirinya. Kalau Ramadan hanya dijadikan bulan ibadah ritual, maka Ramadan datang lagi tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi bulan yang spesial, menjadi bulan yang terbaik yang pernah kita temui di dalam hidup kita, karena kita ikutkan di dalamnya ihtisaban atau muhasabah, menghitung kembali persiapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ramadan Karim, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.